Bismillahirrahmanirrahim. Al-'ammu wa amma al-'ammu fahuwa ma 'amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin min qawlihi 'amamtu Zaidan wa 'Umaran bil 'ata'i wa 'amamtu jami'an nasi bil 'ata'i. Am adalah lafaz yang mencakup atau melingkupi dua hal atau lebih yang tidak terbatas. Seperti ucapan amamtu Zaidan wa Umaran bil 'ata'i wa amamtu jami'an nasi bil 'ata'i. Maksudnya adalah bahwa am itu sebuah lafaz. Lafaz ini cakupannya mencakup jumlah dua minimal dan lebih. Minimal dari am yang dicakup adalah dua dan maksimalnya adalah tidak terbatas. Seperti perkataan amamtu Zaidan wa Umaran bil 'ata'i. Saya meratakan kepada Zaid dan Umar pemberian, alias saya memberikan Zaid dan Umar sama rata. Contoh misalnya saya memberikan Umar 5.000, memberikan Zaid 5.000. Artinya ini umum, menyeluruh bagi Zaid dan Umar bahwa dia mendapatkan 5.000. Jika hanya Zaid saja berarti tidak umum, atau Umar saja berarti tidak umum. Begitu juga wa amamtu jami'an nasi bil 'ata'i. Saya memberikan seluruh orang dengan rata, semuanya sama. Bagaimana kita bisa mengetahui suatu lafaz itu am? Kita bisa identifikasi sebagai berikut. Wa alfazuhu arba'atun, al-ismu al-mu'arrafu bil alifi wal lami. Lafaz am ada 4. Yang pertama adalah isim mufrad yang ditarif ditandai dengan alif dan lam, seperti kata atau kalimat innal insana. Di al-insan itu ada al-ma'rifat dan insan itu menunjukkan mufrad. Kemudian wasmul jam'i al-mu'arrafu bil lam, isim jamak yang ditandai dengan lam, contohnya faqtulul musyrikina. Wal asmaul mubhamatu, dan isim-isim yang mubham. Isim mubham itu isim yang tidak jelas maknanya dan tidak spesifik. Seperti kaman fi man yaqilu wa ma fi ma la yaqil. Isim yang samar itu contohnya man yang digunakan untuk orang yang berakal. Seperti man dakhala dari fahuwa amin. Aminun. Barang siapa yang masuk ke rumahku maka dia aman. Kemudian kata ma yang digunakan untuk yang tidak berakal, seperti ma ja'ani minka akhadtuhu. Apapun yang datang padaku darimu atau yang kamu beri padaku darimu, akhadtuhu, aku akan mengambilnya. Ma di sini ma untuk sesuatu yang tidak berakal. Wa ayyun fil jami'. Ada juga ayyun yang digunakan untuk semuanya. Ayyun ini bisa bermakna istifhamiyah, kata tanya, syartiyah sebagai syarat, atau mausulah sebagai mausul. Ayyun bisa digunakan untuk sesuatu yang berakal, orang yang berakal, seperti man. Contohnya ayyu abidi ja'aka ahsin ilahi. Hambaku yang siapapun atau yang manapun datang kepadamu maka baikilah dia. Yang kedua, ayyun bermakna untuk sesuatu yang tidak berakal. Contohnya ayyul asya'i aradta a'taitukahu. Apapun sesuatu yang kamu kehendaki, aku akan memberikannya padamu. Wa aina fil makani. Dan kata aina, isim mubham yang selanjutnya adalah aina, untuk menunjukkan tempat. Seperti kalimat aina ma takun akun ma'aka. Dimanapun kamu berada, aku akan beserta kamu. Wa mata fi zamani, dan kata mata yang menunjuk waktu. Seperti mata syi'tu ji'tuka, kapanpun aku mau, aku akan mendatangimu. Kemudian isim mubham yang selanjutnya adalah ma, yang wa ma fil istifhami wal jazai. Ma yang berarti istifham, kata tanya, seperti ma indaka, apa yang ada padamu, dan kata yang menunjukkan ma itu jaza sebagai balasan. Ma ta'malu tujza bihi. Apa yang kamu lakukan akan mendapatkan balasan. Wa ghairihi, dan ma juga bisa digunakan untuk yang lain, seperti untuk khobar dan seterusnya. Kemudian lafaz am yang keempat adalah wala fin nakirat. La yang digunakan untuk isim yang nakirah,
Seperti la rajula fid dari, tidak ada satu orang pun di dalam rumah. Perlu ditegaskan, kita ulangi kembali bahwa am itu bisa dimaknai begini. Misalnya Al-Baydawi atau Asy-Syirazi mengatakan al-amu lafdun yastaghriqu jami'a ma yasluhu lahu bi mawdu'in wahid. Am adalah lafaz yang bisa menghabiskan seluruh makna yang dicakup oleh satu lafaz. Maksudnya bahwa lafaz ini bisa menghabiskan seluruh makna yang dicakup oleh lafaz yang digunakan ini. Contoh kalimat al-insan tadi dalam ayat innal insana. Dengan lafaz al-insan itu menghabiskan seluruh jenis manusia, laki-laki, perempuan, suku manapun itu masuk dalam cakupan insan yang umum tadi dengan satu penggunaan saja. Itu am. Selanjutnya wal umumu min sifatin nutqi wala yajuzu da'wal umumi fi ghairihi minal fi'li wa ma yajri majrahu. Umum merupakan sifatnya ucapan. Maksudnya adalah ketika seseorang mengatakan sesuatu, karakter dari sebuah ucapan itu pasti umum pada awalnya tentunya. Dan jika tidak ada keterangan yang mengkhususkan, yang umum. Wala yajuzu da'wal umumi fi ghairihi minal fi'li wa ma yajri majrahu. Sifat keumuman ini tidak bisa diklaim pada selain ucapan, seperti perbuatan dan apapun yang menempati posisi perbuatan. Jadi misalnya ketika orang mengatakan saya pergi ke pasar, itu umum. Umum, ucapan itu umum. Pasar yang mana kita tidak tahu. Tapi jika itu terjadi selain pada perkataan, misalnya perbuatan, kita melihat dia sedang di pasar, itu sudah khusus. Nah, contoh di sini misalnya ketika Rasulullah menjamak antara dua sholat di safar perjalanan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, di hadis ini Nabi melakukan sesuatu, yaitu menjamak dua sholat di perjalanan. Nah, pekerjaan Nabi ini tidak bisa bersifat umum yang mencakup perjalanan yang pendek dan panjang. Maka ini semata-mata hanya terjadi pada satu dari dua tadi, yaitu perjalanan yang panjang. Maka perbuatan Nabi sudah tidak bisa lagi dinilai umum. Maka dia harus bersifat khusus. Maka Nabi tidak pernah misalnya menjamak sholat kecuali di perjalanan yang panjang. Wal khasu yuqabilul 'ammah wat takhsisu tamyizu ba'dil jumlati min qawlihi ta'ala faqtulul musyrikina. Khas dan takhsis. Khas itu status lafaz, takhsis itu adalah aktivitas untuk menghasilkan lafaz yang khas. Khas itu lawan dari kata am atau umum. Wa takhsis adalah tamyizu ba'dil jumlah, membedakan sebagian jumlah. Jumlah itu artinya kalimat. Seperti kata atau kalimat faqtulul musyrikin. Nah, ini membedakan sebagian dari kalimat ini. Bahwa faqtulul musyrikina itu kan artinya bunuhlah orang musyrik. Tapi ini ditaksis bahwa ayat ini turun ketika itu adalah untuk membunuh orang-orang musyrik, tapi ditaksis kecuali orang-orang yang melakukan perjanjian damai, muahid, itu tidak boleh dibunuh. Artinya taksis itu artinya mengecualikan kondisi tertentu yang tidak dicakup kondisi umum. Taksis ini aktivitas untuk mengecualikan sesuatu di luar kondisi yang berlaku pada umumnya. Wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Fal muttasilu al-istithna'u wasyartu wattaqidu. Taksis itu dibagi menjadi muttasil dan munfasil. Muttasil seperti istisna, syarat dan taqid.
Nah, alatnya untuk mentaksis dinamakan mukhassis. Mukhassis atau taksis itu sendiri juga bisa dibagi menjadi muttasil wa munfasil. Muttasil itu artinya bersambung dengan suatu kalam atau jumlah. Seperti istisna, syarat dan takkid. Wal istisna'u ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Istisna adalah mengecualikan sesuatu yang kalau tidak dikecualikan maka dia akan termasuk dalam sebuah ucapan. Seperti kalimat ja'al qaumu illa zaidan. Sekelompok orang datang kecuali Zaid. Zaid kalau tidak dikecualikan maka dia masuk dalam cakupan orang yang hadir atau yang datang. Wa inna ma yasihhul istisna'u bi syarti ay yabqa minal mustasna minhu syai'un. Istisna bisa sah semata-mata hanya dengan syaratnya diantaranya adalah ada yang tersisa dari mustasna minhu. Dalam istisna ada istisna alatnya seperti illah, ada mustasna yang mengecualikan, ada juga mustasna minhu yang jadi objek pengecualiannya. Misalnya kalimat alayya asyratun illa tis'atun. Bagiku 10 kecuali 9. Nah, yang pengecualian, alat pengecualinya adalah illah dan mustasnanya adalah 9 dari 10 tadi. Maka yang tersisa adalah mustasna minhunya ada 1. Maka dalam pengecualian harus ada yang tersisa, tidak boleh tidak ada yang tersisa. Itu tidak bisa dikatakan istisna. Kemudian wa min syarti ayyakuna muttasilan bil kalam. Syarat istisna selanjutnya adalah harus menyatu dengan ucapan. Contoh kalimat tadi ja'al qaumu illa zaidun itu masih satu kalimat. Misalnya ja'al fuqahaun, telah datang seorang fuqaha. Kemudian besoknya mengatakan illa zaidan. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh ada jeda. Wa yajuzu taqdimul mustasna 'alal mustasna minhu. Boleh mendahulukan mustasna atas mustasna minhu. Kalau kalimat umumnya adalah istisna itu ja'al qaumu illa zaidun atau maqamal qaumu illa zaidun. Itu kan berarti mustasnanya di belakang. Boleh juga misalnya mustasna di depan seperti maqama illa zaidan ahadun. Tidak ada orang selain Zaid yang berdiri. Umumnya kan begini, kita mengatakan tidak ada orang yang berdiri selain Zaid, selain di belakang. Sekarang selainnya di depan, itu boleh. Wa yajuzul istisna'u minal jinsi kama taqaddama wa min ghairihi. Istisna boleh dilakukan pada sesuatu yang sejenis seperti yang sudah terjadi dan sesuatu yang tidak sejenis. Contohnya ja'al qaumu illal hamir. Setelah datang serombongan orang kecuali keledai. Nah, keledai itu kan tidak satu jenis, maka boleh. Di Quran juga sama, misalnya wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ketika dikatakan kepada para malaikat untuk sujud, semuanya sujud kecuali iblis. Iblis itu kan tidak sejenis. Ada yang mengatakan iblis sejenis dari malaikat. Wallahu a'lam. Wasyartu yajuzu ay yataqaddama 'alal masyrut. Syarat boleh didahulukan atas masyrut. Contohnya in ja'aka banu tamim fa'akrimhum. Ketika banu tamim datang kepada kalian maka muliakanlah. Syarat memuliakan banu tamim itu harus datang dulu baru bisa dimuliakan dengan kata in, yaitu jika atau apabila. Wal muqayyadu bis sifati, lafaz yang diikat dengan sifat yuhmalu alaihil mutlaq, itu bisa dimaknai sebagai sesuatu yang mutlak. Seperti karraqabati quyyidat bil iman, seperti kata raqabah yang diikat dengan iman fi ba'dil mawadi', dalam sebagian penggunaan. Fa yuhmalul mutlaq 'alal muqayyid atau muqayyad, dan mutlak juga bisa dimaknai sebagai sesuatu yang muqayyad, untuk hati-hati. Contohnya begini. Yang ketiga, muttasil yang ketiga adalah muqayyad bisifat. Contohnya ketika orang membunuh itu harus membayar kafarat berupa memerdekakan budak.
yaitu fatahriru raqabatin, memerdekakan budak mukminatin yang mukmin. Maka memerdekakan budaknya harus yang disifati, yang diikat dengan mukminah. Contoh misalnya akrim Bani Tamim al-fuqaha, muliakanlah Bani Tamim, tapi harus yang disifati dengan fuqaha, yang ahli fikih. Yang tidak ahli fikih jangan muliakan Bani Tamim. Artinya mengecualikan atau mengkhususkan penghormatan pada Bani Tamim, yaitu pada yang disifati sebagai ahli fikih. Wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab. Sekarang masuk ke yang munfasil, yaitu taksis yang munfasil. Munfasil itu artinya terpisah, yang umumnya dalam satu kalimat, yang khususnya dalam kalimat yang lain. Contohnya wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab. Ayat Al-Qur'an boleh ditaksis dengan ayat yang lain. Wala tankihul musyrikat. Jangan menikahi orang-orang musyrik. Ini penjelasan umum. Kaidah umumnya, orang itu tidak boleh menikahi orang-orang musyrik, perempuan musyrik. Tapi ada ayat yang lain yang mengatakan wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Boleh menikahi perempuan-perempuan yang termasuk ahlul kitab yang sebelum kalian. Artinya begini, taksis itu sekali lagi bukan pengecualian yang bersifat selamanya, tapi pengecualian yang bersifat kondisional. Artinya kaidah umumnya adalah tidak boleh menikahi perempuan musyrik, tapi jika pun terpaksa boleh menikahi yang ahlul kitab. Nah, menikahi ahlul kitab ini adalah aturan yang khusus, tetapi tetap aturan umumnya tetap berlaku bahwa orang itu tidak boleh menikahi perempuan musyrik. Sama seperti orang tidak boleh berhenti di bahu jalan, di jalan tol misalnya. Itu panduan umum, selamanya begitu. Tapi jika dalam keadaan darurat, orang boleh berhenti di bahu jalan. Ini hanya keadaan khusus, tapi tetap keadaan umumnya orang tidak boleh berhenti di bahu jalan. Artinya taksis itu bukan menghilangkan hukum, tetapi mengecualikan kondisi tertentu yang dicakup oleh hukum umum. Yang kedua, taksisul kitab bis sunnah wa taksisul kitab bis sunnah, mentaksis Al-Qur'an dengan sunnah. Seperti ayat yusikumullahu fi auladikum yang ditaksis oleh hadis Nabi la yadisul muslimul kafirah walal kafiru al muslimah. Ayat yusikumullahu fi auladikum adalah ayat tentang waris yang dilakukan pada auladikum. Auladikum itu artinya anak-anak kalian. Jadi kan yang namanya waris itu kan ketika orang tua meninggal, otomatis anak-anaknya mewarisi hartanya. Nah, itu masih umum. Anak yang bagaimana? Apakah kafir atau yang muslim? Apakah harus muslim ataukah kafir juga boleh? Itu kan masih belum jelas. Ya, kemudian datang hadis la yarisul muslimul kafirah walal kafiru al muslimah. Orang muslim tidak bisa mewarisi hartanya orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi hartanya orang muslim. Ini mentaksis keadaan bahwa pada umumnya kan anak-anak itu bisa mewarisi hartanya orang tua. Nah, Allah menggunakan kata auladikum sebagai kalimat umum. Kenapa? Karena pada umumnya orang dalam satu keluarga itu satu agama. Yang penting anaknya dia boleh mewarisi, tapi tunggu dulu. Dalam keadaan khusus, na'udzubillah, jika ada salah satu anggota keluarga kandungnya yang beragama berbeda, nah ini yang menjadi perhatian khusus yang dicakup keadaan khusus ini. Jika salah satunya beda agama, maka tidak boleh saling mewarisi. Yang ketiga, wa takhsisus sunnati bil kitabi. Taksis sunnah dengan Al-Qur'an. Jadi sunnah yang ditaksis dengan Al-Qur'an. Contohnya hadis la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat salah satu dari kalian ketika berhadas sampai dia berwudu. Ini kan taksis, umum, bahwa Allah itu pada umumnya tidak akan menerima sholatnya orang yang tidak berwudu, karena keadaan umumnya orang sholat itu harus wudu, karena alat utama bersuci yang umum adalah wudu. Kemudian datang ayat Al-Quran, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian sakit atau berpergian kemudian buang air besar, ya kan, kemudian
tidak menemukan air maka boleh bertayamum. Nah, ayat tayamum ini mengkhususkan hadis tentang tidak sahnya sholat tanpa wudhu. Tayamum itu adalah keadaan khusus yang hanya diperoleh oleh orang-orang tertentu. Umumnya orang mau sholat adalah wudhu, tapi keadaan khusus memperbolehkan orang tayamum untuk sholat. Selanjutnya wa takhsisun nutqi bil qiyasi wa ya'ni bin nutqi qaulallahi ta'ala wa qaular rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengkhususkan nutqi. Yang dimaksud dengan nutqi adalah ayat Al-Qur'an dan hadis. Jadi bisa ayat Al-Qur'an atau hadis bisa ditaksis dengan qiyas. Nah, nanti ada penjelasannya. Contohnya adalah taksis Al-Qur'an dengan qiyas seperti ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini ayat Al-Qur'an bahwa perempuan dan laki-laki yang berzina itu dijilid atau dicambuk masing-masing 100 kali. Ini ayat ini umum, mencakup amat budak perempuan. Atau ayat ini kemudian ditaksis oleh ayat fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat. Maka untuk yang selain yang merdeka itu adalah separuhnya. Kemudian wa khassa 'umumuhu atau wa khassa 'umumuhu aidan bil 'abdil maqis 'alal amah. Nah, kemudian amah itu kan budak perempuan. Bagaimana budak laki-laki? Nah, budak laki-laki pun disamakan dengan budak perempuan. Artinya untuk menentukan cambuk bagi budak laki-laki itu disamakan dengan budak perempuan yang ada pada ayat fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat.